kekerasan di Papua, bagaimana solusinya? Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Papua kerap dijuluki sebagai mozaik khatulistiwa, tanahnya subur, alamnya hijau, dan masyarakatnya sangat ramah. Tapi, setiap kita membicarakan Papua, yang dibahas selalu konflik yang merebak. Memang, dalam kurun waktu lebih dari dasawarsa ini, Papua terus memanas. Merujuk penelitian gugus tugas Papua Universitas Gadjah Mada atau UGM, bahwa selama 10 tahun terakhir, terdapat 204 tindak kekerasan di Papua dan Papua Barat. Kasus kekerasan itu didominasi kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Semua aksi kekerasan itu telah mengakibatkan 1.869 orang menjadi korban, 356 orang meninggal dunia, luka-luka mencapai 1.513 orang. Dari temuan riset tersebut, kita bisa membaca bahwa aksi kekerasan di Papua selama ini tidak terjadi secara alami. Ada latar belakang ideologi separatisme, serta mereka yang menginginkan kemerdekaan itulah pelaku utamanya. Korban paling banyak adalah warga sipil, baik orang asli Papua maupun pendatang. Jalan damai adalah harapan. Kita bisa memahami bahwa konflik di Papua sangat kompleks. Oleh karena itu, dialog dan pendekatan kesejahteraan harus dikedepankan guna mewujudkan damai di Papua. Pendekatan kesejahteraan adalah cara yang dipilih pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua. Selama 5 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur terus digencarkan di Papua. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat. Selain infrastruktur, akses listrik juga lebih merata untuk masyarakat Papua. Program bahan bakar minyak atau BBM satu harga dan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Kalau dirinci lagi, sebenarnya masih banyak program yang ditunjukkan kepada Papua. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah sebenarnya ingin meningkatkan kesejahteraan di Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia. Hasilnya pun mulai terlihat. Angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dalam 5 tahun terakhir di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan. Pada 2015, IPM Papua hanya 57,25%, kemudian meningkat menjadi 60,84 pada tahun 2019. Sedangkan IPM Papua Barat dari 61,73% pada tahun 2015 naik menjadi 64,7 pada tahun 2019. Angka harapan hidup di Papua 64,74% pada 2013 meningkat menjadi 65,65% pada tahun 2019. Sedangkan di Papua Barat dari 65,14% pada tahun 2013 menjadi 65,90% pada tahun 2019. Persentase kemiskinan masyarakat Papua turun dari 30,5% pada tahun 2014 menjadi 26,55% pada tahun 2019. Sedangkan di Papua Barat dari 27,13% di tahun 2014 menjadi 21,51% pada tahun 2019. Menjadikan masyarakat Papua sebagai tuan rumah di tanahnya sendiri memang butuh proses dan waktu. Melihat perkembangan saat ini, kita bisa sedikit optimis. Jalan menuju ke sana sudah terang benderang. Suatu saat, kita akan melihat Papua menjadi bintang kemajuan Indonesia di sisi timur. Jalan damai adalah harapannya. Kita semua sayang Papua.